kabar nih adik-adik di rumah? Balik lagi dengan Kalani di sini. Kalani berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini Kalani mau ajak adik-adik di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan lagi. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Joshua. Sebelum itu kita meminta pimpinan Tuhan terlebih dahulu agar Tuhan memberkati ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang malam sudah kami lewati. Hari ini kami akan beribadah, mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Berkati kami Tuhan agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan, bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami memulai ibadah kami dengan mengandalkan satu nama, yaitu nama Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, terima kasih Kak Joshua sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Adik-adik, hari ini Kalani akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. So, adik-adik harus fokus ya mendengarkannya. Hari ini tema kita adalah Daniel dan teman-temannya di Istana Babel. Tema ini Kak Kalani ambil dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Sebelum kita masuk ke kisah atau ceritanya, Kalani mau bertanya dulu nih. Adik-adik di rumah pernah nggak kayak gini? Tuhan Yesus, kalau misalnya nih ya, saya dapat ranking 1 di kelas, saya mau menjadi anak yang taat sama Tuhan Yesus. Saya mau rajin ke gereja, saya mau rajin sekolah minggu, saya mau jadi anak yang taat sama papi mami. Lalu ada juga yang seperti ini. Tuhan Yesus, kalau aku tuh pingin banget mainan itu. Kalau Tuhan kasih mainan itu kepada saya janji nih, saya akan taat sama papi mami, saya akan taat sama Tuhan Yesus. Saya akan rajin sekolah minggu, walaupun sekolah minggunya online saya rajin sekali. Hayo, adik-adik di rumah pernah nggak kayak gitu? Nah, adik-adik, kita pasti pernah mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Adik-adik, untuk melayani dan melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus, tidak bisa kita lakukan dengan seketika atau dengan mudah saja kita berbicara. Kalau seperti ini Tuhan, saya akan seperti ini. Kalau Tuhan kasih saya ini, nanti saya taat sama Tuhan. Tidak bisa. Kita harus belajar apa? Kita harus belajar setia dulu dalam hal-hal kecil. Kita harus tahu apakah yang kita minta ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan kita mau nggak melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu. Nah, adik-adik, ketika kita setia dalam hal-hal kecil, Tuhan akan melihat bahwa kita sudah melakukan hal-hal kecil nih, kita udah setia. Sampai pada waktunya kita naik tingkat. Kita bisa belajar dari kehidupan Daniel dan teman-temannya waktu di awal mereka dibawa ke istana Raja Nebukadnezar. Daniel dan teman-temannya ini adalah anak-anak muda yang terpilih dan anak-anak muda yang berkriteria sangat bagus. Contohnya, mereka adalah keturunan bangsawan, keturunan raja, berperawakan baik. Mereka juga pintar adik-adik. Suatu hari Daniel dan teman-temannya ini kan udah sampai tuh ke istana raja. Nah, lalu raja bilang seperti ini, karena kalian udah sampai di istana raja, kalian harus menuruti apa yang diperintahkan raja. Kalian harus memakan santapan yang raja santap atau yang raja makan. Dan kalian harus meminum anggur yang raja minum. Tetapi adik-adik, Daniel dan teman-temannya lebih memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan memakan santapan raja dan meminum anggur raja. Tetapi hal tersebut mengkhawatirkan pegawai istana raja. Karena kalau misalnya nih Daniel dan teman-temannya tidak memakan makanan yang udah diputuskan atau sudah diperintahkan oleh raja, maka pegawai istana ini akan dituduh bersalah oleh raja. Tetapi adik-adik, Daniel dan teman-temannya tetap mau menuruti ajaran yang sudah dididik oleh leluhurnya atau oleh orang tuanya dari mereka kecil sampai mereka sebesar itu. Mereka tidak mau, pokoknya walaupun diperintah oleh raja lah biarin. Pokoknya kami mau tetap setia, kami mau
tetap melakukan apa yang sudah diajarkan orang tua kami sewaktu kami waktu kecil. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari kehidupan Daniel di mana mereka pada akhirnya mereka menjadi orang yang sangat dipercayakan oleh raja-raja di Babel. Nah, adik-adik, mereka sampai kepada tahap itu tidak hanya sekejap saja terjadi, tetapi mereka belajar untuk setia dan taat kepada Tuhan dari hal-hal yang kecil. Mereka belajar untuk setia kepada Tuhan, melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu. Seperti mereka menjaga pola makan dan minum mereka sesuai dengan Taurat. Nah, adik-adik, mereka belajar menguji kesetiaan mereka dari hal-hal kecil. Sehingga mereka mengalami kenaikan tingkat. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus belajar nih ya dari Daniel dan kawan-kawannya. Mereka tetap setia kepada Tuhan walaupun ada orang yang menghasut mereka. Ada orang yang memerintah mereka untuk melanggar kesetiaan mereka. Tapi Daniel dan teman-temannya merasa kasihan juga tuh dengan pegawai istana kan. Aduh, kalau kami nggak makan nih ya, nggak melakukan nih perintah raja, nanti kasihan banget ya pegawai istana ini pasti aja akan dimarahin oleh raja. Jadi Daniel dan teman-temannya memikirkan ide yang baik adik-adik. Lalu Daniel berkata, atau gini aja deh, kita bikin percobaan lah ya selama 10 hari. Adik-adik, sebenarnya mereka harus memakan santapan raja dan minum anggur yang diminum oleh raja itu adalah selama 3 tahun. Lama ya adik-adik. Tetapi waktu itu Daniel bilang nih ke pegawai istana, bagaimana kalau misalnya kita bikin percobaan dulu deh 10 hari aja. Jadi kita kasih pemuda-pemuda yang lainnya itu makan yang diperintahkan oleh raja. Dan kami memakan makanan berupa sayur-sayuran, makanan sehat yang diajarkan oleh orang tua mereka selagi mereka masih kecil. Nah, lalu permintaan Daniel tersebut pun dituruti. Lalu selama 10 hari mereka menjalankan tuh. Selama 10 hari mereka memakan apa yang diajarkan dari kecil. Sementara ada pemuda lainnya mereka memakan apa yang diperintahkan oleh raja. Dan adik-adik tahu nggak hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah ternyata Daniel dan teman-temannya tetap menjadi orang yang berperawakan baik. Mereka kelihatan lebih gemuk dan tidak merubah apapun. Mereka tetap menjadi anak yang pintar. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus belajar seperti Daniel dan kawan-kawannya untuk tetap belajar setia dari hal-hal kecil yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, kita harus belajar dengan rajin dan tidak terbujuk untuk menyontek pada saat ujian. Kedua, kita harus rajin membantu orang tua di rumah. Ketiga, tidak nakal. Lalu, tidak terpengaruh ketika ada teman yang ngajak berkelahi, ayo kita berantem. Tidak terpengaruh. Kita harus menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan sehingga kita tidak terbujuk dan kita akan mengalami yang namanya naik tingkat. Ayo, adik-adik di rumah pasti mau kan naik tingkat? Adik-adik, jangan berharap kita bisa melayani Tuhan untuk hal-hal yang besar seperti yang dilakukan oleh pendeta-pendeta besar. Para penginjil yang berkeliling dunia untuk melayani Tuhan. Atau seorang pendeta yang membangun gereja seperti stadion sepak bola. Tidak usah seperti itu. Kita belajar melakukan atau setia dalam hal-hal kecil saja sampai kita mengalami yang namanya naik tingkat. Nah adik-adik, itu ya yang bisa kita pelajari hari ini. Sampai di sini dulu ya cerita hari ini. Kakak Lani berharap adik-adik di rumah bisa mempelajari sesuatu dan bisa mempraktekannya nih dalam kehidupan sehari-hari. Membantu orang tua, tidak menyontek pas ujian, dan juga tidak boleh menjadi anak yang nakal. Harus taat sama papa mama dan tentunya harus taat sama Tuhan. Adik-adik, Kak Lani juga mengingatkan nih, biar adik-adik di rumah gak lupa
Untuk adik-adik yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe. Dan juga pencet tombol like-nya, share juga ke teman-teman. Agar banyak teman-teman yang diberkati oleh cerita-cerita kita. Jadi cerita-cerita ini tidak hanya didengarkan oleh adik-adik, tetapi teman adik-adik juga mendengarkan cerita-cerita ini. Setelah berdoa nanti, doa penutup, jangan matiin dulu ya videonya. Karena setelah itu akan ada kreativitas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan berkati dalam kehidupan kami agar kami bisa mempraktekannya. Berkati adik-adik di rumah Tuhan agar mereka mendengar firman ini tidak hanya menjadi pendengar tapi juga melakukannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indonesia, semoga Indonesia cepat sembuh dan juga bisa kembali seperti dulu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Hai adik-adik, jadi kita akan buat seperti ini ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah pertama botol, kedua gunting, ketiga ada kertas kado, ada kertas origami, ada tip X, dan juga ada lem. Nah, cara pembuatannya adalah pertama kita akan menggunting bagian botolnya paling atas. Botolnya bisa digunakan botol apa saja ya adik-adik. Digunting, lalu ratakan botolnya sampai dia benar-benar rata ya, seperti ini. Kedua, lalu kita ambilkan kertasnya, kertas kado digunting seperti ini. Lalu kita akan membuatnya menempel seperti ini. Kita akan menggunakan lemnya adik-adik. Kita akan lem dari sisi sini, lalu akan ditempelkan ke sisi yang sebelahnya. Oke, lalu kita ambil kertas kado yang bulat, yang dari gunting bulat, untuk kita menutupi bagian bawahnya seperti ini. Oke, lalu gunting lagi kertasnya menjadi kecil seperti itu, lalu dilem di bagian sisi-sisi yang kecil yang kita udah gunting supaya nanti dia gampang rekat ya. Lalu kita taruh seperti ini, kita lem semuanya, lem sampai dia benar-benar rata. Nah, seperti ini jadinya. Oke, bagian atasnya pertama kita bisa melipat kertas ini makin dalam biar menonjol keluar seperti ini. Lalu kita ambil kertas karton yang udah dikasih bulat. Lalu setelah itu kita bolongkan tengahnya, kita bolong pakai pisau, colok. Lalu setelah itu kita bisa gunting membentuk lingkaran atau membentuk persegi empat untuk kita memasukkan uang kita. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil juga kertas kado yang berwarna sama dengan badannya, lalu kita tempelkan di atas kardus tersebut. Lalu lem kertasnya dan kertas kardus tadi tumpuk seperti ini, lem paket. Terus lalu setelah itu kita akan coba menempelkannya ke tabungan yang kita sudah buat ya. Lalu kita gabungin sesuai dengan kardus tadi kayak gitu. Oke. Lalu setelah itu kita akan melemnya kembali agar dia lengket ya di sini. Kita lem pakai maaf ya adik-adik, videonya agak biasa lagi, tapi ini baru lalu yang gak merata kita bisa mengguntingnya ya seperti ini. Oke, tada, udah jadi hasilnya. Lalu kita siapkan kertas origami, terus kertas origami digunting kecil-kecil, yang kecil itu dilem, diletakkan di mana aja, di boleh ya adik-adik, untuk menjadi matanya si tabungan seperti ini. Lalu kita ambil kertas putih kecil bulat, lalu yang paling kecil sekali biar kayak matanya pakai wow gitu ya. Jadi